Shalom. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Puji Tuhan kita boleh berjumpa lagi doa karena kasih Yesus. Terima kasih untuk segala kasih kemurahan Tuhan yang boleh tercurah di dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur. Pagi hari ini mari bersama-sama kita menyiapkan hati untuk datang di dalam Tuhan lebih lagi. Mari bersama kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh menikmati segala hal yang terbaik dalam hidup kami. Sepanjang hidup ini Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan selalu nyata. Bahkan kami selalu mengecap segala kebaikan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa seluruh kehidupan kami dalam mezbah-Mu. Kami rindu untuk berada dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima segala pujian dan sanjungan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dan ibadah pagi hari ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Mari bersama-sama kita imani pujian ini di dalam Tuhan. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa. Tuhanku haleluya untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku.
Ku berkuasa, Yesus ku berkuasa. Haleluya, Dia ajar bagiku, Tuhan ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam. Katakan kemenangan besar, kemenangan besar di dalam hidup. Kemenangan besar, kemenangan besar di dalam hidup. Mari berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang selalu memelihara kehidupanmu lebih lagi. Berikan sorak-sorak kemenangan bagi Dia yang tak pernah berhenti untuk selalu memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur menggantungkan hidup kami kepadamu Yesus, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber damai sejahtera dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami bersorak bagimu Tuhan, kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat bagimu Tuhan, segala sanjungan bagimu. Terima kasih Tuhan, Kaulah Allah dalam hidupku. Haleluya. Saya ramai raya saya, kita maya raya rayamu. Betapa ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, betapa ku bersyukur buat anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Allah dalam hidupku. Haleluya. Kami mau sembahkan Tuhan, kami mau pujikan Yesus, kami mau sanjungkan lebih lagi Tuhan. Haleluya. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan, dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu jaminan kemenangan, dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan, kami hidup karena belas kasih-Mu Yesus. Sungguh Kau baik, sungguh Kau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kami memuji segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami memuji kebesaran. Mari kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan lebih lagi, lebih tinggi bagi Yesus. Oh, layaklah Kau terima segala pujian dan sanjungan Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran Kau besar Tuhan. Ajaib Tuhan.
ada di rumah boleh lihat satu dengan yang lain, kanan kiri muka belakang sama-sama berikan senyuman. Ya, kasih Tuhan boleh melimpah di dalam kehidupan kita. Mari bersama kita lebih lagi memuji Tuhan. Hatiku percaya karena Engkaulah Allah, sumber kekuatan di dalam hidup. Mari kita bersuka cita oleh karena Tuhan dan bergembira karena Yesus. Maka Dia akan memberikan apa yang menjadi keinginan dalam hati. Haleluya. Kehidupan setiap kita yang percaya lebih lagi, katakan di dalam Tuhan, ku mau bersorak bagi Yesus. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan hatiku percaya Tuhan. Haleluya. Gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Itulah kasih setia Tuhan yang diberikan bagi setiap kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorak kemenangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau siapkan hari kita saat ini untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi terbuka bagi kebenaran firman Tuhan yang menjadi penuntun di dalam jalan hidup kita. Haleluya Yesus. Hati kami tenang ketika berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan ketika kami berjumpa dengan Engkau, ada kekuatan baru yang boleh kami terima di dalam Tuhan.
sehingga kami cakap melakukan segala sesuatu oleh karena Yesus. Haleluya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya Yesus. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, katakan badai pencobaan datang dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Datang, haleluya Yesus, yang aku percaya dalam hadirat-Mu Yesus ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi. Ku kan terbang tinggi bersama-Mu Yesus, dan aku akan aman dalam naungan-Mu Tuhan. Haleluya. Persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Engkau mengerjakan segala sesuatu bagi setiap umat-Mu yang berharap pada-Mu Tuhan. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Waktu dan mimbar serahkan pada hamba yang terkasih, Ibu Gembala, Ibu Pendeta, disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan.
Haleluya, haleluya, syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa, buat pemeliharaan-Mu hari lepas hari Bapa. Hingga jikalau kami ada saat ini Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kemurahan-Mu. Sungguh Bapa, tak habis-habisnya kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiada Allah yang seperti Engkau Bapa. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat, Allah yang luar biasa bagi kami. Dan biar dalam kesempatan pada pagi hari ini Bapa, kami masih bisa Tuhan dalam ibadah streaming pada pagi hari ini Bapa. Ini juga karena kemurahan Tuhan. Dan kami mau sungguh-sungguh mengambil waktu yang baik ini Tuhan. Untuk kami senantiasa memperhatikan kehidupan rohani kami. Di tengah-tengah kesulitan ini ya Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang dapat menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami. Dan kami sudah mempersiapkan baik-baik Bapa untuk kami ibadah streaming pada pagi hari ini. Karena Engkau tetap ada di tengah-tengah kami. Engkau tetap ada di tempat ibadah, di rumah ibadah kami masing-masing Bapa. Engkau tetap ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami tahu penyembahan kami, pengagungan kami, sanjungan kami Bapa. Inilah dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Sehingga hadirat Allah turun di tengah-tengah kami. Hadirat Allah menguasai sikap hidup kami. Untuk kami duduk diam mendengarkan suara-Mu. Yang menjadi kekuatan kami. Yang menjadi tuntunan dalam setiap langkah hidup kami. Demikian juga hamba-Mu Bapa. Urapi dari ujung rambut sampai telapak kaki. Berkaryalah atas hamba Bapa. Hamba siap untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya puji Tuhan. Jikalau kita pada pagi hari ini tanggal 17 Mei ya, kita masih bisa ibadah streaming pada pagi hari ini. Sungguh ini adalah kesempatan yang indah yang Tuhan masih berikan kepada kita. Mari kita tetap semangat di dalam Dia. Saya percaya kita semua sudah mempersiapkan diri kita masing-masing ya untuk tetap beribadah kepada Tuhan walaupun harus melalui ibadah streaming, tetapi saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ya saya melihat keadaan saat ini, pemerintah sedang memiliki satu tujuan. Yaitu tujuan apa? Tujuan untuk mengatasi COVID-19 ini. Tetap saat ini masih pemerintah itu berjuang. Pemerintah saat ini punya sasaran, ya bukan sasaran yang seperti biasanya dalam pemerintahan dan sebagainya, tidak. Tetapi saat ini pemerintah Indonesia dan saya kira bukan Indonesia saja, di seluruh dunia sedang memiliki satu tujuan, satu sasaran yang harus benar-benar diperjuangkan, yaitu apa? Mengatasi COVID-19 ini. Ya, kita tidak usah jauh-jauh, kita di Indonesia aja. Maka daripada itu kita lihat pemerintah Indonesia, ya, begitu Bapak Presiden yang menganjurkan ya berjuang ya untuk melawan COVID-19 virus corona ini ya supaya cepat berlalu, cepat selesai. Ya karena sungguh sangat kalau kita renungkan sangat seperti menekan begitu dalam diri kita. Ya, kita tidak bisa beraktivitas ya dengan maksimal, semuanya serba dibatasi. Tapi itulah keadaan saat ini. Dan saya percaya saat ini pemerintah Indonesia punya sasaran, yaitu mengatasi yang namanya COVID-19
Bapak Ibu dan Saudara sekalian, demikian juga ya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, setiap kita saat ini juga memiliki satu tujuan hidup, sasaran di dalam hidup ini. Itu harus punya, karena kita sebagai makhluk ya yang hidup ya pasti harus punya tujuan dalam hidup ini, punya sasaran dalam hidup ini. Ya. Apa sasaran hidup kita? Tentu satu dengan yang lain berbeda, pribadi lepas pribadi berbeda. Tetapi di sini kita akan belajar, ya, sesungguhnya ada dua hal sasaran dalam hidup kita, ya, yaitu hidup secara jasmani. Ya. Sasaran hidup, tujuan hidup secara jasmani apa? Kita harus berjuang dalam kesehatan kita saat ini, karena banyak terjadinya corona, virus corona yang sangat mengerikan ketika seseorang ini diserang. Kita harus berjuang, itu sasaran kita ya untuk menjaga kesehatan kita. Sasaran yang lain secara jasmani apa? Pekerjaan. Pekerjaan sekarang ini semua yang sangat merosot. Dan itulah keadaan saat ini. Itu sasaran yang pertama. Dan kita harus ingat, masih ada sasaran yang kedua. Itu sasaran, ya tujuan dalam hidup kita. Tidak kalah penting dengan sasaran yang jasmani ini. Dengan kesehatan, dengan pekerjaan. Sasaran yang kedua ini sangat penting. Yaitu apa? Tujuan dalam kehidupan kita. Yaitu kehidupan rohani. Sebab kehidupan rohani ini menyangkut hidup kekal kita kelak. Apa kira-kira sasaran rohani yang ada di dalam setiap kehidupan kita? Mari saat ini kita harus sungguh-sungguh memperhatikan, karena waktunya sudah sangat dekat. Yaitu apa? Di sini saya mencatat panggilan surgawi. Itulah sasaran tujuan dalam kehidupan kita. Yaitu panggilan surgawi yang ada di dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita akan membaca, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Ya, ini yang akan menjadi tema kita. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi mari kita sadar bahwa kita punya tujuan hidup yang sesungguhnya sangat penting. Inilah kebenaran yang sejati dalam hidup kita. Yaitu apa? Panggilan surgawi di dalam kehidupan kita. Di sini saya mencatat apa toh panggilan surgawi itu? Panggilan surgawi adalah panggilan keselamatan. Di mana ya manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi kasih Allah itu tidak pernah berhenti. Kasih Allah itu tidak pernah terbatas. Maka dengan banyak cara Allah itu mengutus nabi-nabinya, mengutus hamba-hambanya untuk memberitakan apa? Kabar keselamatan. Injil sukacita supaya setiap orang yang percaya kepada Injil kerajaan Allah, mereka diselamatkan. Inilah panggilan dalam keselamatan. Dan yang kedua adalah panggilan ya di dalam kita itu memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan antara manusia dengan Allah itu putus. Tetapi sekali saya katakan bahwa kasih Allah itu tidak pernah terbatas. Dia mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Untuk kita itu bisa menanggapi panggilan Allah, memiliki lagi hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi panggilan yang kedua ini adalah supaya kita itu memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, supaya panggilan kita itu apa?
menjadi seperti Kristus, itu panggilan kita. Itu rencana Allah di dalam kehidupan kita, supaya kita serupa dengan Kristus. Dan yang selanjutnya panggilan kita adalah apa? Melayani Tuhan. Ini ada beberapa panggilan. Inilah panggilan surgawi. Jadi panggilan surgawi jangan kita berkata, panggilan surgawi itu buat hamba-hamba Tuhan, buat pendeta-pendeta. Bukan. Kita semua mendapatkan panggilan surgawi di dalam setiap kehidupan kita. Hanya saja ya, fungsinya itu berbeda-beda. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, maka daripada itu pada pagi hari ini mari kita belajar dari seorang yang benar-benar dia itu memiliki hati yang sungguh-sungguh atas panggilan surgawi di dalam kehidupannya. Dan ini menjadi contoh bagi kita, menjadi teladan di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Di dalam menanggapi panggilan surgawi, di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Paulus. Paulus ini sungguh-sungguh menanggapi panggilan surgawi di dalam kehidupannya. Karena dia merasakan panggilan surgawi itu adalah satu hadiah, kasih karunia. Sesungguhnya dia tidak layak, tetapi itu hadiah itu diberikan kepada Paulus. Maka Paulus sungguh-sungguh sangat menghargai panggilan surgawi itu di dalam kehidupannya. Kita nanti akan melihat. Demikian juga hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada pagi hari ini kita diingatkan di dalam kehidupan kita betapa pentingnya panggilan surgawi di dalam kehidupan kita. Kita jangan meremehkan hidup kita. Kita bersyukur siapakah kita. Kita sesungguhnya orang-orang yang berdosa. Tetapi karena kasih Allah di dalam kehidupan kita, maka daripada itu kasih Allah itu diberikan kepada kita, sehingga kita diberikan satu hadiah, yaitu panggilan surgawi. Kita belajar dari kehidupan daripada Paulus. Paulus hidupnya berkenan kepada Allah. Hidupnya menyenangkan hati Allah. Mengapa saya berkatakan hidup Paulus ini berkenan kepada Allah, menyenangkan hati Allah? Karena ditulis di dalam apa? Alkitab ini menjadi contoh hidup bagi kita. Ini hal yang sangat penting. Kalau tidak mungkin ditulis di dalam Alkitab ini sehingga menjadi contoh dalam perjalanan hidup kita. Inilah hidup daripada Paulus untuk menanggapi panggilan surgawi dalam kehidupannya. Maka daripada itu mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana Paulus ini sungguh-sungguh menanggapi panggilan surgawi di dalam kehidupannya. Sehingga hidupnya berkenan kepada Allah, hidupnya menyenangkan hati Allah. Di sini saya mencatat ya, cuma dua hal yang dilakukan sungguh-sungguh oleh Paulus ini di dalam kehidupannya, di mana dia sungguh-sungguh menghargai, menanggapi panggilan surgawi di dalam kehidupannya. Yang pertama, dibuktikan dengan kehidupannya yaitu apa? Dia sungguh-sungguh bertobat dari pengertian yang tidak benar. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa menanggapi panggilan surgawi dalam kehidupan kita? Kita harus bertobat dari pengertian-pengertian kehidupan yang tidak benar di dalam Tuhan. Kita lihat ya di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, 8, dan 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran
karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Sampai di sini dulu. Inilah yang dilakukan oleh Paulus. Dia sungguh-sungguh menghargai panggilan surgawinya. Melalui apa? Dia sungguh-sungguh bertobat. Dia sungguh-sungguh menyadari betapa bodohnya hidupnya pada waktu dahulu. Pada waktu dia hidup lama. Walaupun dia seorang ahli Taurat, orang Farisi. Dia pandai dalam Alkitab, dalam Taurat. Tapi ternyata pengetahuannya itu tidak benar. Kita lihat hidup Paulus sebelum dia bertobat dari pengertian-pengertian yang tidak benar itu. Kita lihat ya di dalam Filipi 3 ini ayat yang keempat ya, dan selanjutnya nanti. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Inilah hidup daripada Paulus sebelum dia bertobat dari pengertian yang tidak benar. Jadi hidupnya walaupun dia seorang suku Benyamin, dia orang bangsa bangsa Israel sejati, dia suku Ibrani sejati asli. Ya. Dia memiliki pendirian yang kuat terhadap Taurat. Dia orang Farisi. Dia giat. Ya, semua kegiatannya itu menganiaya jemaat, kebenaran dalam hukum Taurat, dia tidak bercacat. Dia punya kuasa, dia punya jabatan. Ya, bilang A terjadi. Inilah hidup Paulus pada waktu itu. Kurang apa? Tapi rupanya ketika Paulus ini mendapat panggilan surgawi, melalui perjalanannya ke Damsyik, pada waktu itu dia akan menganiaya orang-orang Kristen. Di tengah jalan dia berjumpa dengan Tuhan. Justru dia dijumpai oleh Tuhan sendiri. Maka ketika dia merasakan perjumpaan dengan Allah, pada saat itu, dalam waktu 3 hari dia tidak bisa melihat. Tapi disitulah dia merenungkan betapa dia bersyukur mendapatkan panggilan surgawi. Dan pada akhirnya dia bertobat sungguh-sungguh. Maka ayat yang ke-7 dan seterusnya tadi itu menyatakan benar-benar ya, bahwa dia itu dulu apa yang merupakan keuntungan bagi dia. Dia seorang yang berkuasa, dia punya segalanya, pandai dalam Taurat, orang Farisi, kurang apa? Tapi justru menganggap dahulu itu ternyata sampah kehidupannya. Dia bersyukur, ya, dia rela meninggalkan semuanya itu demi dia mengenal kebenaran, mengenal Kristus yang sejati, yang sudah memanggil dia dan memberikan hadiah panggilan surgawi. Itu loh hidup Paulus. Maka dia berjuang dengan sungguh-sungguh. Dia hidup di dalam kebenaran. Justru dia menghendaki kebenaran. Setelah dia bertobat, dia sungguh-sungguh menghendaki hidup di dalam kebenaran. Mengenal Allah, mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Inilah hidup daripada Paulus. Demikian juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita pun mendapatkan hadiah panggilan surgawi dalam kehidupan kita. Mari kita jangan menyia-nyiakan panggilan surgawi yang sudah diberikan kepada kita untuk kita merubah sikap hidup kita. Dulu kita cuma sebagai orang Kristen, tapi orang Kristen yang tidak memiliki pengertian yang benar seperti Paulus ini. Kurangnya apa? Dia ternyata hanya hidup secara lahiriah. Agamawi saja dia hidupi. Setelah lahiriah dia peng-pengan.
Dia orang Kristen yang sungguh-sungguh. Tetapi ternyata setelah dia mengerti kebenaran yang sejati, mengenal Allah dengan benar, semuanya dianggap sampah. Semuanya dengan hati yang rela ditinggalkan semuanya. Dan dia sungguh-sungguh mengenal Kristus di dalam kehidupannya. Dan kerinduannya dia untuk mengenal Kristus itu sungguh-sungguh luar biasa. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-10. Ini yang dikehendaki oleh Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini loh pengertian yang sejati. Pengertian yang benar. Yang ada di dalam Paulus setelah dia mengerti, menanggapi panggilan surgawinya di dalam kehidupannya. Dia sungguh-sungguh rindu yang dikehendaki itu bukan kekuasaan seperti yang lama, enggak. Tetapi dia hidup baru. Yang dikehendaki ialah mengenal Allah. Mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Ada persekutuan yang indah dengan Kristus. Itu yang diinginkan. Maka ketika Saulus ini menghadapi banyak sekali masalah dalam hidupnya. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah khawatir akan hidupnya. Walaupun gelombang hidupnya itu penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan. Banyak orang yang akan membunuh dia. Dia tidak takut sedikit pun. Karena apa? Dia sudah sungguh-sungguh mengenal akan Allah. Dia tidak takut menderita. Dia mau serupa dengan Kristus, bukan tentang kemuliaannya di sini dikatakan, tapi tentang apa? Penderitaannya. Dia mau serupa dengan Kristus di dalam penderitaannya. Luar biasa kehidupan. Ini loh yang menjadi contoh dalam hidup kita. Seringkali kita hanya sebagai orang Kristen agamawi. Titelnya, KTP-nya Kristen. Tapi hidup kita penuh dengan ketidakpengertian di dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Sering kali ini tidak terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita sadari, itu dulu. Ya. Tapi pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita. Supaya kita sungguh-sungguh meresponi, kita sungguh-sungguh menanggapi, memahami, mengenali panggilan kita. Sebagai orang-orang yang memiliki hadiah panggilan surgawi di dalam Tuhan. Mari kita belajar. Saya sangat yakin. Dan kita tidak usah khawatir, wah nanti kalau aku sungguh-sungguh menanggapi panggilan surgawi, jangan-jangan hidupku seperti Paulus, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan. Banyak orang yang tidak senang. Jangan kita berpikir demikian. Tuhan itu tahu seberapa kemampuan kita. Tapi kalau kita mau berusaha menanggapi panggilan surgawi, saya yakin belum tentu hidup kita seperti Paulus dalam penderitaannya. Tapi mari kita belajar dari kesungguhan Paulus ini loh. Untuk menanggapi panggilan surgawi, mari kita hidupi di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya inilah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Paulus di dalam kehidupannya. Ya, itu yang pertama dalam panggilan surgawi yang dilakukan oleh Paulus. Demikian juga hidup kita. Mari kita belajar dari kehidupan Paulus. Dia yang sungguh-sungguh bertobat dari ketidakpengertiannya. Menjadi dia sungguh-sungguh mengenal akan Kristus, mengerti kebenaran. Dan dia lakukan dengan rela, dengan tulus. Semua ditinggalkan. Ya. Kalau direnungkan, Paulus ini orang luar biasa. Tetapi dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Serendah-rendahnya. Karena dia tahu Tuhan itu mengenal isi hati Paulus. Demikian juga dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari kita belajar. Dulu kita tidak mengerti. Dulu kita hanya orang Kristen yang lahiriah. Ya.
pelayan Tuhan yang lahiriah, kelihatannya saja ya, kita melayani Tuhan dan sebagainya. Tapi di hadapan Tuhan kita tidak sungguh-sungguh ternyata. Tetapi mari pada pagi hari ini masih ada kesempatan bagi kita untuk kita bertobat ya, dari ketidakmengertian kita tentang panggilan surgawi ini. Pada pagi hari ini sudah dibuka oleh Tuhan untuk kita semua. Mari sebagai jemaat kita sungguh-sungguh menanggapi panggilan surgawi yang Tuhan sudah berikan kepada setiap jemaat. Mari kita responi, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati. Walaupun harus meninggalkan hobi, meninggalkan kesenangan dan sebagainya. Mari kita tanggapi. Mari kita hidupi panggilan surgawi ini sebagai jemaat Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan juga demikian semuanya. Yang termasuk ya melayani pelayan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menanggapi panggilan surgawi. Jangan hanya secara lahiriah. Mari secara batiniah. Karena yang Tuhan inginkan itu yaitu batiniah kita. Mari kita perbaharui batiniah kita hari lepas hari. Supaya kita sungguh-sungguh menanggapi panggilan Kristus dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Paulus dalam panggilan surgawi. Yang kedua, dia berjuang ke arah tujuan yang pasti. Kita akan baca ke Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang masih yang ke-13 lagi dan ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk hidup memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Dia tidak hanya sudah ya untuk bertobat, meninggalkan pengertian-pengertian yang tidak benar aja, cukup enggak. Tapi dia tetap terus berjuang ke arah tujuan yang pasti, yaitu apa? Panggilan surgawi. Dia berjuang dengan apa? Melupakan apa yang ada di belakangnya. Melupakan masa lalunya yang enak. Yang ya memiliki kuasa, punya wibawa, dihargai oleh banyak orang, dihormati. Kaya. Apa kurangnya? Enggak ada kurangnya. Tapi waktu itu namanya masih Saulus. Tapi setelah dia menjadi Paulus, dia sungguh-sungguh menanggapi panggilan surgawi. Dia melupakan apa yang ada di belakangnya yang sungguh menggiurkan, yang enak-enak itu. Ditinggalkan semuanya. Dia melupakan, ya kalau namanya yang melupakan itu tentu apa? Tidak mengingat-ingat. Ini yang Paulus lakukan. Yang pertama dalam perjuangannya. Dia sungguh-sungguh melupakan, tidak mengingat-ingat lagi masa lalunya. Tapi dia justru apa? Berjuang, fokus, ya, berlari, mengarahkan diri kepada satu tujuan. Supaya apa? Memperoleh hadiah. Hadiah panggilan surgawi ini luar biasa. Itu yang diimpikan, itu tujuan Paulus yang sejati, yang sebenarnya di dalam kehidupannya. Maka tadi yang pertama dia berjuang melupakan apa yang di belakangnya. Dan yang kedua ini dia apa? Mengarahkan diri, fokus kepada tujuannya. Berlari-lari, kalau namanya berlari-lari itu kira-kira bisa seenaknya enggak bisa. Pelari itu pasti punya mata yang tertuju ke depan. Mata yang fokus kepada tujuan yang ada di depannya. Jadi tidak bisa main-main. Ini yang dilakukan oleh Paulus.
Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari di dalam kesempatan pada pagi hari ini, mari kita menanggapi panggilan surgawi. Ada satu hadiah panggilan surgawi. Mari kita raih sungguh-sungguh. Mari kita lupakan apa yang ada di belakang kita. Mungkin yang di belakang kita itu hal-hal yang enak, hobi yang menyenangkan, pekerjaan yang menguntungkan, hidup yang nyaman. Tetapi ini bukan panggilan surgawi yang sesungguhnya. Walaupun orang Kristen ini secara lahiriah, ini sangat kalau tidak dilupakan ya, ini akan mengganggu masa depan kita bersama dengan Tuhan. Ini keterikatan duniawi. Masa lalu yang di belakang itu menggambarkan di dalam diri Paulus ini kehidupan duniawi. Cinta akan duniawi. Paulus meninggalkan semuanya, melupakan kehidupan duniawinya, lahiriahnya. Tapi dia fokus, dia berlari kepada satu tujuan. Dalam panggilan surgawi, demikian juga hidup kita. Mari kita tinggalkan masa lalu kita yang membuat kita tidak bisa berlari dengan satu fokus dalam panggilan surgawi ini. Mari kita lupakan, mari kita tinggalkan semuanya. Karena ada satu tujuan yang lebih mulia, yaitu panggilan surgawi. Kita harus berjuang, kita harus fokus, kita harus berlari-lari pada satu tujuan yang mulia itu di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ayat yang ke-15 ini mengatakan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jadi kalau saya merenungkan, ayat ini bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Marilah kita pada pagi hari ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, yang sempurna dikatakan. Supaya kita berpikir demikian. Berpikir seperti Paulus. Menghargai, memahami, berjuang. Untuk satu fokus, yaitu hadiah panggilan surgawi di dalam hidupnya. Demikian juga di dalam hidup kita. Karena inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Maka daripada itu mari. Setelah mengerti, mengenal akan kebenaran yang sejati di dalam kehidupan kita, di dalam Yesus Kristus. Tuhan ingin ya kita sekarang ini hidup menurut kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika kita seturut dengan kehendak Tuhan, hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Itulah kehendak Tuhan yang sebenarnya di dalam kehidupan kita. Ya, saya percaya setiap kita tentu ya, memiliki satu hati menurut kehendak Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita pujikan satu pujian. Menyenangkan hati Tuhan, lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Direnungkan hati ini, kata dan perbuatan. Di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Mari kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Biarlah ungkapan hati kita, pujian ini adalah ungkapan hati kita. Mari kita mau menyenangkan hati Tuhan lebih daripada segalanya. Karena inilah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, syukur. Terima kasih Bapak. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Haleluya. Direnungkan
hatimu ya Tuhan. menyenangkan hatiku Tuhan, lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Haleluya. Direnungkan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku ya Tuhan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku ya Tuhan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku ya Tuhan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau terlalu baik bagi kami Bapa. Siapakah kami sehingga Engkau memperhatikan? Siapakah kami sehingga kami mendapatkan hadiah panggilan surgawi dalam hidup kami Bapa? Haleluya, haleluya, syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau terlalu baik bagi kami. Ampuni kami Bapa, jikalau di hari-hari yang lalu Bapa, kami tidak pernah memperhatikan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Tapi pada pagi hari ini, ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, kami mau bertobat dari pengertian-pengertian kami ya Tuhan yang tidak benar Bapa. Sering kami lakukan secara lahiriah dalam hidup kami Bapa. Di dalam iman kami kepada Engkau. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan Engkau ingatkan kepada kami. Kami mau sungguh-sungguh meninggalkan hidup kami yang lama Bapa. Kami mau meraih Tuhan hadiah panggilan surgawi di dalam Engkau. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Bapa.
Kami mau hidup serupa dengan Kristus dalam hidup kami. Karena dimanapun ketika kami mendapatkan kesulitan Tuhan, Engkau selalu menopang dalam hidup kami. Kami tetap meraih Tuhan hadiah panggilan surgawi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan kami mau tetap berjuang di dalam Engkau. Kami mau melupakan apa yang ada di belakang kami. Kami mau berlarilah dengan fokus kepada Engkau. Kami memiliki tujuan hidup bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap relung hati kami Bapa. Supaya kami tidak hanya mendengar saja, tetapi kami sungguh-sungguh meresponi. Kami sungguh-sungguh memahami keinginan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, serta syukur kami naikkan kepada Engkau pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih, terima kasih. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami tetap melalui ibadah streaming ini Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Jikalau saat ini Tuhan virus corona COVID-19 belum berlalu, tetapi kami bersyukur Engkau memberikan hikmat kepada Bapak Presiden beserta dengan seluruh stafnya dari atas sampai bawah untuk mereka mau berjuang karena mereka punya satu sasaran, punya satu tujuan supaya virus corona ini berlalu. Terima kasih Engkau memberkati usaha mereka. Engkau memberikan hikmat kepada Bapak Presiden Bapak untuk mengatasi semuanya. Terima kasih, kami juga berdoa buat para medis Bapak, dokter-dokter yang menangani, perawat-perawat semuanya Tuhan, sarana obat-obatan semua Tuhan berkati sehingga membawa banyak Tuhan orang-orang yang disembuhkan melalui perawatan mereka. Hamba berdoa buat para dokter, para perawat Tuhan, semua yang bersangkutan dengan orang-orang yang terkena virus corona ini. Tuhan beri mereka kekebalan tubuh dalam mereka, supaya mereka tidak Tuhan terjangkit Tuhan virus corona ini, mereka tetap bisa melayani. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa buat saudara kami seiman Bapak. Jikalau ada yang lemah, Engkau kuatkan mereka. Engkau yang mendukung mereka, Engkau yang memampukan mereka, para hamba-hambamu ini tetap terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih, hamba juga berdoa buat Tuhan GBS Alpha Omega, seluruh warganya ya Tuhan. Kami percaya walaupun mereka harus ibadah secara streaming di rumah mereka masing-masing, tetapi kami yakin Engkau tetap hadir di tengah-tengah mereka. Engkau memberkati mereka, rumah tangga mereka Tuhan berkati, pergumulan mereka Tuhan berkati, apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat anak-anak yang masih sekolah, walaupun saat ini belum masuk sekolah Tuhan, melalui pelajaran-pelajaran mereka yang mereka dapat, Tuhan dari gurunya, mungkin harus melalui HP, Tuhan kami percaya, Tuhan tetap memberi hikmat kepada mereka. Beri mereka hikmat kepandaian surgawi, supaya mereka bisa Tuhan mengerjakan semua soal-soal yang dikerjakan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala pujian, hormat, serta syukur kami naikkan kepada Engkau pada pagi hari ini Bapak. Dan jikalau sebentar ibadah streaming sudah selesai Bapak, mungkin kami akan mengerjakan pekerjaan rutinitas kami masing-masing. Tuhan Engkau tetap memberkati kami. Kami tetap sabar menanti hari yang baik Tuhan bagi kami, untuk kami dapat bersama-sama dengan Engkau berkumpul bersama-sama beribadah kembali di gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saudara, angkatlah kedua tangan saudara dan arahkan mata hati saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Tenanglah saudara di rumah masing-masing.
tetap setia kepada Tuhan, maka kasih karunia, kemurahan Tuhan, kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan Immanuel. Tuhan menyertai kita. Mari semua yang percaya dan diberkati kita berkata, amin. Berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi